Magicom baru, tapi nasi cepat basi. Padahal ini model terbaru, sudah digital dan harganya mahal. Kenapa nasi di Magicom cepat basi dan berair, bahkan cepat bau dan berubah warnanya menjadi kekuningan? Solusinya ada di video ini. Pastikan nonton sampai habis ya, karena di akhir video saya akan membagikan tips penting tentang cara mengatasi Magicom atau rice cooker yang nyetrum, dan juga cara mengetahui Magicom yang normal dan bermasalah. Halo sahabat, semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di video kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki rice cooker yang mengalami masalah nasi cepat bau, cepat basi, atau berubah warna menjadi kuning. Cara ini bisa diterapkan pada berbagai merek rice cooker seperti Miyako, Philips, Cosmos, Panasonic, Sharp, Sanken, Maspion, Mito, dan masih banyak lagi. Ini rice cooker saya, mereknya Yongma, model digital dengan tipe SMC 8027. Rice cooker ini nyetrum saat dipegang dan nasi cepat basi. Awalnya istri saya mengeluh karena akhir-akhir ini nasi di rice cooker cepat basi. Selain itu, saat tutup dibuka, terdapat banyak air di karet bagian dalam tutup Magicom. Dan parahnya lagi, saat istri saya membersihkan air menggunakan lap, istri saya kesetrum. Saat saya cek menggunakan tespen, ternyata tespen menyala, yang menandakan adanya arus bocor pada Magicom ini. Terlihat nggak nyalanya? Mungkin kalau di kamera tidak terlihat ya, tapi tespen ini aslinya menyala, dan kalau kita pegang tutupnya ini lumayan juga setrumnya. Cara paling cepat mengatasi Magicom nyetrum sebenarnya cukup mudah. Kita tinggal balik saja posisi colokan listriknya. Namun, jika setelah dibalik masih nyetrum juga, kemungkinan masalahnya ada pada instalasi listrik rumah yang belum menggunakan grounding dengan baik. Setelah posisi colokan dibalik, Magicom sudah tidak nyetrum lagi. Yang jadi pertanyaan, kenapa rice cooker bisa nyetrum? Menurut saya, kondisi ini ada hubungannya dengan nasi cepat basi di rice cooker Yongma ini. Kita coba pegang bagian dalam Magicom. Terasa hangat. Bagian bawah tidak ada masalah, dan terbukti juga masih berfungsi saat menanak nasi. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah mendukung channel ini melalui fitur Super Thanks. Semoga mendapatkan balasan yang lebih baik dan lebih banyak, rezekinya berlimpah dan barokah. Amin. Buat yang ingin mendukung channel ini terus berkembang dan terus berbagi manfaat untuk orang lain, kalian juga bisa memberikan super thanks melalui tombol yang ada di bagian bawah video ini. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan, saya akan terus berusaha semaksimal mungkin
untuk bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi, dengan harapan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Kita lanjutkan ke bagian tutupnya. Saat dipegang, tutup Magicom ini dingin, seharusnya hangat. Kemungkinan besar yang bermasalah di bagian tutup ini. Kita akan bongkar tutupnya untuk melihat kondisi komponen yang ada di dalamnya. Kita harus melepaskan baut ini. Gunakan obeng plus untuk melepasnya. Sepertinya masalahnya sudah ketemu. Ini ada jalur kabel yang terputus. Kita akan coba menyambungnya, tapi kita harus membuka penutup rice cooker ini. Lepaskan pengait ditutup Magicom. Bisa menggunakan tespen seperti ini, tapi akan meninggalkan bekas luka di sela-sela penutup ini. Saran saya, gunakan pencongkel handphone seperti ini, lebih aman dan lebih mudah, dan pastinya tidak meninggalkan bekas luka di tutupnya. Setelah terbuka, kita akan menyambung kabel yang putus ini. Agar sambungan lebih kuat, sebaiknya kabel disolder.
Gunakan selongsong bakar agar sambungan lebih aman dan menghindari konslet. Nah, setelah kabel yang putus sudah tersambung, kita lakukan pengetesan magicom-nya. Colokkan magicom ke listrik PLN, tunggu beberapa saat, lalu pegang bagian tutupnya. Nah, ini sudah hangat, artinya magicom sudah normal kembali. Kita pasang lagi penutupnya. Paskan posisi klip, lalu tekan sampai muncul suara klik. Sebelum kita pasang bautnya, jangan lupa posisikan gagang pegangan ke atas. Ini yang sering lupa dan akibatnya harus kerja 2 kali. Kencangkan baut pengunci, dan magicom sudah selesai kita perbaiki. Sekarang magicom ini sudah berfungsi normal, sudah tidak nyetrum lagi, dan nasi sudah tidak basi lagi. Sesuai janji saya di awal video, ini tips penting yang perlu diketahui seputar magicom atau rice cooker. Yang pertama, jika nasi cepat basi, selain karena kotor, kemungkinan karena elemen pemanas di penutup magicom tidak berfungsi. Pegang dengan tangan, jika tidak terasa hangat, berarti magicom tidak normal. Perbaikannya seperti yang ada di video ini. Yang kedua, jika magicom nyetrum, artinya ada yang bermasalah. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, karena komponen dalam magicom tidak normal, contoh di video ini karena kabel terputus dan kemungkinan ujung kabel menempel ke bodi logam magicom, makanya saat dipegang akan kesetrum. Yang kedua, karena instalasi listrik di rumah yang tidak menggunakan grounding. Kalau ini harus diperbaiki instalasi listriknya. Catatan penting, jika magicom di testpan menyala, tidak selamanya magicom itu bermasalah. Selama dipegang tidak nyetrum, itu masih wajar karena adanya induksi elemen dalam magicom. Namun, jika dipegang kesetrum, berarti magicom bermasalah dan harus dicari tahu penyebabnya. Jangan lupa bagikan video ini ke yang lain ya, karena sedikit dari kita, sederhana buat kita,
Bisa jadi itu hal yang sangat bermanfaat buat orang lain. Tetap semangat berbagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.